Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang berdiskusi santai di sini bersama Ketua Umum kita, Ketua Umum HMPS Basrindo tahun 2022. Mungkin teman-teman tidak ada yang mengenalnya atau masih kurang mengenal, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Saya kenalan berarti nih. Kenalan. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagi kawan-kawan yang belum mengenal saya, perkenalkan, nama saya Ledang Surya Putra. Saya berasal dari Lombok Tengah di Penuja, menempuh pendidikan di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Mataram, dan saat ini saya sedang semester 5. Semester 5. Ya. Kita enaknya manggil Mas Ledang, Kakak Ledang, Abang Ledang, atau apa ini? Karena kita seusia mungkin panggil Ledang aja. Oh, Ledang, biar ya. nggak terlalu formal gitu, biar pembicaraan kita cair gitu. Boleh. Oke Ledang, jadi kita kayak bahas di podcast ini, atau kita sedang berdiskusi santai ini, kita membahas mengenai berpikir kritis dalam berargumentasi. Boleh ya. Jadi ini menurut Ledang ini apa sih berpikir itu? Berpikir kritis. Berpikir kritis ya. Ya. Berpikir kritis dalam berargumentasi, setahu saya itu ada sedikit perbedaan gitu. Ada berpikir secara biasa saja, dan ada berpikir ataupun cara ataupun metode berpikir dalam berargumentasi. Nah, keseringan kadang kita mengira bahwasanya berpikir itu ketika kita mungkin memikirkan mantan kita sedang apa sekarang, kemudian di mana saya menusukkan gigi saya tadi pagi gitu kan. Itu bukan berpikir yang dimaksudkan dalam argumentasi. Akan tetapi berpikir yang dimaksudkan dalam argumentasi adalah tentang bagaimana kita menyusun ide ataupun gagasan. Jadi seperti itu berpikir dalam argumentasi. Bukan berpikir tentang berapa kira-kira harga rokok sekarang, berapa kira-kira harga BBM dan lain sebagainya. Itu berpikir biasa. Maksud saya itu bukan cara berpikir ataupun yang dimaksudkan berpikir dalam berargumentasi. Itu langkah awalnya begitu. Langkah awalnya. Ya. Jadi apa kata yang terakhir tadi, berpikir apa tadi itu? Berpikir yang terakhir itu yang Ledang bilang tadi itu. Yang mana? Berpikir kritis tadi itu, yang dalam berorganisasi ada berapa tahap itu katanya. Kalau bagi saya proses berpikir itu kan adalah aktivitas manusia gitu ya. Berargumentasi itu aktivitas berpikir dari manusia untuk menyusun ide maupun gagasan. Itu berpikir dalam berargumentasi begitu. Karena argumentasi itu bisa kita katakan sebagai pendapat yang objektif. Nah, keseringan ada sedikit perbedaan antara argumentasi dengan sentimen. Nah, biasanya kita sering dengar sentimen dan argumentasi. Kalau argumentasi itu berdasarkan pada berbagai perspektif ataupun berbagai sudut pandang, karena dalam menemukan ataupun dalam mengungkapkan sebuah argumentasi itu, kita harus mengetahui proposisi maupun premis yang jelas untuk mengambil konklusi dari sebuah pernyataan ataupun proposisi. Jadi, perbedaan argumentasi itu bersifat objektif. Sedangkan sentimen itu memang agak mirip dengan argumentasi. Akan tetapi sentimen itu lebih kepada ada hal-hal sentuhan kepribadian di sana. Misalkan ketika saya berbicara tentang saudara Tihal, saya berbicara tentang Tihal, pandangan saya tentang Tihal itu apa, kemudian karena ada rasa benci saya kepada Tihal, karena itu argumentasi saya itu seperti membenci Tihal. Itu sentimen, tidak objektif. Jadi ada campurnya emosional di sana, itu ada campurnya masalah pribadi kalau dalam sentimen. Tapi argumentasi itu objektif, dia harus jelas proposisinya mana, kemudian premisnya mana, baru kita bisa mengambil konklusi dari sebuah pernyataan maupun proposisi seperti itu. Terus kan kita berbicara tentang berpikir ya. Iya. Kalau kita kaitkan di dalam berorganisasi dengan adanya ide, gagasan, itu menurut Ledang itu bagaimana itu? Berpikir ya dalam berorganisasi. Iya. Sebelum kita berpikir dalam organisasi itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui maupun mengenal organisasi apa yang kita ikuti gitu, supaya kita berpikir untuk kebaikan organisasi. Karena dalam mengikuti organisasi itu, kita bisa katakan bahwasanya ada mutualisme di dalamnya, di mana kita memberikan sesuatu untuk organisasi, untuk kemajuan organisasi, untuk kehebatan organisasi lah, seperti itu. Dan dalam proses kita berjuang ataupun berproses dalam organisasi, kita pun juga mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baik, tentunya dengan bagaimana kita berproses selama berorganisasi. Seperti itu. Jadi
terlebih dahulu yang saya masukkan dengan mengenal maupun mengetahui organisasi apa yang kita ikuti untuk mengetahui substansi maupun ranah gerak dari organisasi tersebut. Misalkan seperti HMPS Basterindo. Ya. HMPS Basterindo ini digagas tidak jauh dari substansi prodi. Ya, prodi kita kan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya. Jadi substansi dari prodi kita ini bergerak di 3 bidang sesuai dengan namanya, di bidang pendidikan, di bidang linguistik atau kebahasaan, kemudian di bidang sastra. Jadi dalam berorganisasi itu, kembali lagi saya mungkin tarik sedikit tentang definisi dari organisasi itu. Mungkin secara kebahasaan ataupun asal kata organisasi itu kan berasal dari kata organ, yang dimana dalam organisasi itu ada organ ketua, ada organ wakil sekretaris, bendahara, koordinator setiap divisi dan lain sebagainya. Yang jadinya kalau secara istilah definisi dari organisasi itu adalah wadah tempat sekelompok orang yang memiliki tujuan tertentu. Nah, kalau di HMPS Basterindo di sini memang banyak ya yang menghimpun semua mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia. Tentunya kita memiliki tujuan yang sama. Yaitu untuk bergerak ataupun berproses di 3 bidang yang tadi, bidang pendidikan, bidang bahasa, dan bidang sastra. Nah, jadi bisa kita katakan bahwasanya HMPS Basterindo ini adalah sebuah organisasi. Jadi bagaimana kita berpikir untuk organisasi itu? Kita harus mengetahui ranah ataupun substansi dari organisasi. Ya. Misalkan seperti apa sih kita kegiatan kebahasaan? Kegiatan seperti apa sih yang bagus untuk kegiatan sastra untuk meningkatkan potensi mahasiswa Basterindo dalam bidang sastra begitu. Kemudian, kembali lagi dulu ya, saya tarik. Kalau sepengetahuan saya yang saya sering diskusi juga sama senior-senior dari Basterindo, Oke. tentang apa itu bahasa. Bahasa seringkali kita mungkin salah artikan. Bahasa ataupun linguistik itu saya langsung ambil kesimpulan bahwasanya ilmu yang mempelajari tentang manusia. Kemudian sastra itu adalah ilmu yang mempelajari tentang keindahan manusia, seperti itu. Sementara pendidikan adalah implementasi nilai-nilai keindahan, implementasi nilai-nilai kemanusiaan dan keindahan manusia itu sendiri, seperti itu. Jadi kira-kira bagaimana kita berpikir ataupun menyusun kegiatan untuk menunjang keberlangsungan tujuan kita dalam bidang pendidikan, bidang bahasa dan bidang sastra itu tentu dengan melihat kondisi anggota organisasi kita gitu, seandainya kita menjadi ketua gitu. Kira-kira anggota organisasi saya saat ini udah ada potensi nggak untuk udah bisa nggak gitu paham tentang sastra itu apa? Sudah bisa nggak dari segi teori maupun prakteknya memahami sastra, mengimplementasikan apa itu bahasa, mengimplementasikan apa itu pendidikan, seperti itu. Kalau sekiranya dari hasil observasi maupun analisis kita itu ada yang masih kurang ataupun belum lengkap, barulah kita akan menyusun program kegiatan yang bisa menunjang ataupun membantu ataupun mewadahi kawan-kawan ataupun anggota organisasi kita supaya bisa secara optimal berdiri dengan tegak di atas apa yang mereka pelajari gitu. Oke. Seperti itu kurang lebih. Ada sedikit yang saya tanggapi dari Ledang bilang barusan. Menyusun program kegiatan itu tidak luput kayaknya atau tidak lepas dari berargumentasi di dalamnya. Gimana saudara Ledang sebagai seorang ketua umum menjadi penengah dalam teman-teman yang lain saling berargumentasi di sana. Iya. Gimana itu? Pertama kan dalam berargumentasi atau berpikir dalam berargumentasi itu ada beberapa tahapan ya, ada beberapa cara. Kita argumentasi itu, sesuatu yang sudah diargumentasikan itu ada sesuatu yang sudah disimpulkan ataupun sesuatu yang sudah kita dapatkan konklusinya gitu, kesimpulannya. Baru kita bisa argumentasikan gitu supaya memang benar-benar tuntas gitu apa yang kita gali. Nah, dalam menyimpulkan sesuatu ataupun dalam menarik konklusi itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu penyimpulan itu dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar. 2 kelompok penyimpulan besar. Ya, proses penarikan konklusi. Yang pertama itu ada namanya penyimpulan secara langsung. Nah, penyimpulan secara langsung ini berdasarkan 2 metode, itu observasi dan analisis. Itu untuk penyimpulan langsung ini. Yang observasi contohnya, misalkan ketika kita mendapatkan sebuah proposisi ataupun pernyataan yang mengatakan bahwasanya meja ini warna hitam gitu. Misalkan contohnya seperti itu. Tinggal kita observasi bahwasanya meja ini tidak berwarna hijau begitu. Jadi kita bisa tahu meja ini berwarna hitam gitu karena tidak berwarna selain hitam, seperti itu. Nah, kemudian dalam penyimpulan, nah itu dalam observasi ya. Itu metode paling sederhana dalam menganalisis gitu.
Akan tetapi dalam menganalisis ide, contohnya ketika kita melihat kondisi anggota kita kemudian memilih program kerja apa yang kira-kiranya bisa menunjang keberlangsungan mereka untuk berproses di bidang yang 3 tadi itu membutuhkan kemampuan logika yang sempurna gitu. Yang saya katakan seperti itu, bahwasanya untuk menganalisis ide sendiri itu terdapat 3 asas yang mesti kita perhatikan. Yang pertama itu ada namanya asas persamaan. Asas persamaan itu ketika kita menganalisis suatu permasalahan ataupun suatu gagasan misalkan, yang dimana dari awal sampai akhir arti leksikal dari pernyataan tersebut ataupun makna leksikalnya tidak berubah. Contohnya, misalkan ada orang yang menyatakan bahwasanya di pernyataan pertama mengatakan bahwasanya kopi itu minuman yang mengandung kafein. Kemudian di pernyataan selanjutnya ataupun di paragraf selanjutnya, dia mengatakan kopi itu minuman yang mengandung nikotin. Nah, itu kan bertentangan. Nah, jadi dalam asas persamaan itu ketika ada arti leksikal yang berbeda, maka itu tidak bisa kita masuk ke analisis lebih dalam lagi. Kemudian asas yang kedua itu ada namanya asas pertentangan. Asas pertentangan. Ya, asas pertentangan ini kita tidak boleh menyamakan 2 hal yang berbeda. 2 hal yang bertentangan. Contohnya, ketika misalkan saya mengatakan orang jahat adalah orang yang suka menolong. Nah, itu kan bertentangan. Ya. Orang jahat ya orang jahat. Orang jahat itu misalkan suka nyuri gitu kan, suka menyakiti orang lain. Yang mana mungkin bisa kita katakan sebagai orang yang suka menolong. Sementara orang menolong ini sinonimnya adalah orang baik. Mungkin Robin Hood. Ya, seperti itu kurang lebih ya. Jadi itu 2 hal yang berlawanan. Orang jahat adalah orang yang suka menolong. Nah, jadi bertentangan. Nah, itu yang dimaksudkan dalam asas pertentangan. Kemudian asas ketiga itu ada namanya asas menolak kemungkinan ketiga. Nah, asas menolak kemungkinan ketiga ini di antara 2 premis ataupun proposisi itu kita tidak boleh berpikir bahwasanya keduanya salah maupun keduanya benar gitu. Harus ada satu yang salah, harus ada satu yang benar. Misalkan saya mengafirmasi Tihal adalah pria lajang, berarti saya menolak Tihal orang yang sudah menikah. Misalkan saya mengafirmasi Tihal orang yang sudah menikah, berarti saya menentang Tihal itu seorang yang lajang, seperti itu. Selaras juga dengan pernyataan Aristoteles yang menerapkan 2 prinsip dalam berlogika itu. Yang pertama itu ada namanya prinsip mengecualikan jalan tengah. Ya, kalau tidak benar ya salah gitu kan. Iya. Kalau tidak salah ya benar. Kemudian prinsip kedua itu dari Aristoteles itu ada namanya hukum non kontradiksi. Ya, hukum non kontradiksi ini karena tidak mungkin kedua pernyataan sekaligus benar dan salah. Seperti itu. Itu 3 asas dalam berpikir. Dalam berpikir menganalisis ide begitu untuk mendapat konklusi ataupun kesimpulan. Dan selanjutnya dalam penyimpulan langsung ini berbentuk perlawanan. Yang pertama, bentuk pertama itu perlawanan. Nah, jadi dalam proses menganalisis ide pada bagian penyimpulan langsung ini terdapat 4 kemungkinan perlawanan. Perlawanan yang akan kita dapatkan dalam proses penyimpulan langsung ini. Yang pertama itu, ini berdasarkan buku yang saya baca ya, jadi saya tidak mengada-ada. Jadi perlawanan pertama itu adalah namanya perlawanan kontradiktoris. Ya, itu perlawanan pertama, kemungkinan perlawanan yang akan kita dapatkan ketika kita dalam proses menyimpulkan sesuatu. Itu namanya perlawanan kontradiktoris. Perlawanan kontradiktoris ini ketika kuantitas maupun kualitas dari kedua pernyataan itu sama-sama bertentangan. Ya, misalkan saya kasih contoh seperti ini. Pernyataan pertama mengatakan semua laki-laki suka kopi. Oke? Betul. Pernyataan pertama semua laki-laki suka kopi. Kemudian pernyataan kedua sebagian laki-laki tidak suka kopi. Nah, mana yang saya maksudkan kuantitas maupun kualitasnya sama-sama bertentangan? Di pernyataan pertama itu kuantitasnya semua kan? Itu kuantitasnya. Semua laki-laki suka kopi dan kualitasnya itu suka kopi. Sementara pernyataan kedua mengatakan sebagian laki-laki. Nah, bertentangan kan? Bertentangan. Jadi semua sekarang sebagian. Kemudian sebagian laki-laki tidak suka kopi. Kualitasnya pun bertentangan. Jadi antara suka dan tidak suka, kemudian antara semua dan sebagian. Nah, ini namanya perlawanan kontradiktoris. Yang pertama, kemungkinan perlawanan yang akan kita dapatkan dalam proses penyimpulan langsung. Kemudian kemungkinan kedua itu lanjut. Kemungkinan perlawanan kedua itu yang akan kita dapatkan dalam proses penyimpulan langsung itu ada namanya perlawanan kontraris. Ya, perlawanan kontraris ini adalah ketika kualitasnya bertentangan sementara kuantitasnya sama-sama universal. Jadi hanya kualitasnya saja yang bertentangan. Contohnya,
saya kasih lagi tentang laki-laki dan kopi ya. Ya, laki-laki. Karena kita laki-laki dan suka kopi. Kopi, betul. Jadi kita mesti ambil contoh yang tidak jauh dari kita begitu. Betul. Jadi pernyataan pertama itu kalau untuk perlawanan kontraris ya, contohnya itu yang pertama itu pernyataan pertama ya, semua laki-laki tidak suka kopi. Oke. Semua laki-laki tidak suka kopi, ini Oke. pernyataan pertama. Oke. Pernyataan kedua itu semua laki-laki suka kopi. Nah, yang pertama tidak suka, yang kedua suka. Akan tetapi kuantitasnya sama-sama universal, itu semua. Itu perlawanan kontraris yang bertentangan hanya kualitasnya saja. Oke. Seperti itu. Kemudian perlawanan ketiga itu, kemungkinan perlawanan ketiga itu ada namanya perlawanan subkontraris. Perlawanan subkontraris. Ya. Ya, bagaimana itu? Perlawanan subkontraris ini adalah ketika kualitasnya bertentangan sementara kuantitasnya sama-sama partikular. Partikular ini maksudnya itu lebih spesifik atau lebih khusus. Jadi lawan kata dari universal. Oh, partikular itu lebih khusus. Ya, lebih khusus. Oh, iya. Nah, jadi perlawanan subkontrari ini ketika kualitasnya bertentangan, kemudian kuantitasnya sama-sama partikular. Contohnya seperti ini. Laki-laki kopi dan laki-laki. Pernyataan pertama itu mengatakan, misalkan sebagian laki-laki suka kopi. Sebagian laki-laki suka kopi. Ya. Pernyataan kedua mengatakan sebagian laki-laki tidak suka kopi. Nah, kualitasnya bertentangan antara suka dan tidak. Tapi kuantitasnya partikular, itu sebagian. Tidak semua. Kalau semua universal. Tapi karena sebagian jadi partikular. Sama jadi kuantitasnya, sama-sama partikular. Itu perlawanan yang akan kita dapatkan. Salah satu kemungkinan yaitu perlawanan subkontrari. Dan perlawanan terakhir itu ada namanya perlawanan subaltern namanya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, mungkin kawan-kawan bisa koreksi saya kalau salah gitu. Perlawanan subaltern ini adalah ketika apa dikatakan dalam buku itu? Ketika cewek itu tidak suka saya gitu mungkin. Bukan. Oh, bukan. Kita masih dalam ranah kopi dan laki-laki gitu. Ketika aduh, lupa saya salah satunya itu. Mungkin nanti saya sampaikan lagi ya kalau untuk yang terakhir ini, karena untuk menganalisis sebuah ide itu cukup 3 perlawanan tadi, saya rasa cukup untuk menjadi bekal kita dalam menemukan konklusi yang tepat. Itu masih belum, ini masih belum. Ini masih kita dalam pembahasan perlawanan ataupun kemungkinan perlawanan yang akan kita temukan dalam proses penyimpulan langsung. Belum lagi hukum turunan dari masing-masing perlawanan. Ada hukum turunannya. Ada? Iya. Karena belajar logika itu tidak sederhana itu. Karena ya kemampuan berpikir ini adalah salah satu identitas kita sebagai manusia yang menjadi unifikasi kita atau berbeda kita dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Ternyata tidak semudah itu untuk belajar berpikir logika ya. Iya, tidak semudah itu. Waduh. Semua orang bisa berpikir, tapi tidak semua orang bisa berpikir dengan benar. Ya, tidak semua berpikir benar atau logika ini? Iya, karena kalau berpikir benar itu udah pasti melalui proses berlogika gitu kan, berlogika yang baik dan benar gitu. Iya. Meskipun semua orang mampu berpikir seperti itu. Iya. Jadi untuk hukum turunan dari masing-masing perlawanan itu sebenarnya agak ada sedikit kontradiktif dalam hukum perlawanan ataupun hukum turunan dari masing-masing perlawanan tadi. Jadi memang kalau kita bahas ini, apalagi mungkin bersama kawan-kawan yang lain gitu, agak sulit untuk dipahami. Betul. Kecuali dengan kita bertemu secara langsung. Tapi tidak apa-apa gitu. Yang penting kita sudah berusaha gitu. Ya, menyampaikan ya. Ya, asalkan jangan sampai kita berpikir kita sudah berusaha, hasilnya bisa dimaklumi salah juga. Jangan berpikir ataupun jangan hanya berpikir seberapa sering kita mencoba. Saya sudah sering mencoba 9 kali tapi masih gagal aja. Nah, mungkin cara mencobanya yang salah. Caranya. Jadi yang paling penting dalam mencoba itu bukan seberapa sering, tapi sebagaimana baik kita mencoba. Jadi bukan kuantitas percobaan, tapi kualitas percobaan. Nah, dalam mencoba itu pun juga kita harus bisa mengetahui ataupun menguasai kemampuan analisis ini, kemampuan penyimpulan ini gitu. Dalam buku, nama bukunya itu saya review dikit, Teknik Berargumentasi. Teknik berpikir sebagai kecakapan hidup. Itu judul bukunya yang tadi saya kutip sedikit tentang penyimpulan ataupun berpikir dalam berargumentasi seperti itu. Ini apa namanya? Berpikir kritis. Apakah orang yang berpikir kritis ini identik dengan orang yang menyukai buku? Maksudnya dalam hal dia suka membaca buku, suka baca novel, pokoknya melatih
otak dia, apakah itu berpengaruh bagi orang. Misalnya ada orang yang tidak suka baca buku tapi berpikiran kritis, misal ada orang yang suka baca buku tapi berpikiran kritis, itu gimana itu? Kalau setahu saya sih, karena saya juga punya beberapa kenalan, beberapa kawan-kawan yang bukan tidak suka baca buku, tapi memang saya katakan itu dia agak jarang baca buku, akan tetapi dia mampu berpikir kritis. Dari mana dia dapatkan itu? Dari pergaulan. Karena dia sering diskusi. Akan tetapi kembali lagi, kalau kita ingin diskusi itu, kita juga harus membawa bahan gitu, membawa bekal, tentunya dari baca buku. Tapi contohnya, misalkan saya adalah orang yang jarang baca buku, kemudian saya baru pertama kali ikut diskusi gitu sama orang-orang yang hebat, orang-orang yang berpikir kritis gitu. Jadi saya hanya bisa menjadi pendengar aja dulu. Pendengar. Nggak bisa sebagai pembicara gitu misalkan, karena saya nggak punya bekal gitu. Iya. Nah kemudian seiring berjalannya waktu, mungkin 2, 3 sampai 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan gitu, saya ikut diskusi tanpa membaca buku. Jadi pelajaran-pelajaran yang saya tangkap dari forum diskusi itu mungkin menjadi bahan saya ataupun bekal saya dalam berargumentasi ataupun dalam berpikir seperti itu. Iya, betul. Akan tetapi lebih baiknya sih kalau dari pandangan saya ya, menurut saya itu, karena kemampuan berargumentasi itu tidak ada gunanya gitu kalau cuman kita mampu berargumentasi tapi tidak mampu mengargumentasikan gitu. Jadi mengargumentasikan itu adalah menyampaikan argumentasi kita gitu kepada orang lain. Tentunya dalam proses penyampaian argumentasi itu kita membutuhkan kemampuan berbicara yang baik dan bagus gitu. Baik, bagus dan benar gitu. Itu harus kita milikin gitu. Dan untuk mampu menyampaikan argumentasi yang baik dan benar itu kepada orang banyak dengan kemampuan berbicara yang bagus, kita mesti banyak menguasai kosakata ataupun diksi-diksi. Nah, dari mana kita akan mendapatkan kosakata yang banyak ataupun diksi-diksi yang banyak ini? Tentunya dari baca buku. Jadi bagi saya itu baca buku pengaruhnya sangat besar gitu dalam kemampuan berpikir. Asalkan buku yang dibaca itu buku yang tepat. Ya, semua buku tepat. Saya tidak mengatakan ada buku yang salah, akan tetapi waktunya mungkin. Misalkan saya masih anak SMA kemudian baca buku yang orang dewasa, ya salah gitu kan. Waktunya yang salah gitu. Bukan tindakannya gitu, bukan baca bukunya yang salah tapi waktunya. Contohnya banyak pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang baik, tapi ketika kita kerjakan di waktu yang salah jadi salah. Contohnya, mohon maaf, kalau kita baca kitab suci, kita baca kitab suci itu hal yang bagus kan? Tapi kalau kita baca kitab suci di toilet itu menghina gitu. Itu waktu dan tempat yang salah. Jadi saya bisa katakan bahwasanya nggak ada buku yang salah, mungkin bagi saya ya, pandangan saya, akan tetapi waktunya saja gitu. Jadi dalam baca buku pun kita ada aturan gitu, ada struktur supaya kita tidak lompat gitu. Ada pengantarnya mungkin dulu supaya perlahan kita bisa memasuki inti dari apa yang ingin kita pelajari gitu, seperti itu. Nih, udah kan kita kalau orang yang suka membaca buku dan berpikir kritis, dan orang yang tidak suka membaca buku tapi berpikir yang kritis, sudah kan. Nah, saya ingin menariknya ke dalam organisasi. Sekarang ini saya ingin menariknya di dalam organisasi. Di dalam organisasi itu, apakah kita diajarkan juga untuk berpikiran kritis, berargumentasi? Apakah di sana kita diajarkan seperti itu, atau hanya sekedar kita mengikuti program kerja, hanya tahu bagaimana melakukan ini, melakukan itu? Ya. Paham ya? Paham. Iya. Gimana? Jadi begini, dalam berorganisasi itu tentunya kita juga pasti dibekali teori-teori gitu dalam berargumentasi, teori-teori dalam berbicara, teori-teori dalam berpikir dan lain sebagainya. Entah kita dibekalinya secara langsung maupun kita dibekalinya secara tidak langsung. Yang dibekali secara langsung ini contohnya seperti saya ambil sampel ataupun contoh di HMPS Basterindo, program kerja dari Departemen Pengkaderan, yaitu Departemen Kaderisasi gitu. Itu kan tugasnya untuk mengkader pengurus supaya bisa menjadi pengurus yang kompeten gitu kan, yang berkarakter, yang inovatif dan kreatif gitu. Jadi dari proses pengkaderan itu seperti ada namanya kegiatan latihan dasar organisasi kalau kami di HMPS Basterindo, kemudian kemarin ada bimbingan lanjutan berorganisasi dari pengurus gitu kan. Itu semua tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk membantu pengurus ataupun anggota-anggota yang lain dalam bagaimana sih berpikir yang bagus, bagaimana sih berargumentasi yang baik dan lain sebagainya. Itu pembekalan secara langsung yang saya maksudkan begitu. Kemudian pembekalan secara tidak langsung itu bisa didapatkan ketika kita menganalisis seseorang dalam berargumentasi ataupun kita mendengarkan begitu. Misalkan dalam forum rapat. Dalam rapat ada beberapa kawan-kawan kita yang berargumentasi ataupun menyampaikan pendapatnya. Seperti itu, menyampaikan pendapatnya. Kemudian kita mengetahui bahwasanya kawan kita ini dia itu berpendapat seperti ini,
dasarnya untuk kepentingan bersama. Sementara kawan saya yang ini dia berpendapat seperti ini, dasarnya itu adalah untuk kebaikan organisasi ataupun kebaikan atau mungkin untuk eksistensi gitu, untuk keberadaan kita di luar gitu. Bagaimana sih eksisnya organisasi kita seperti itu. Jadi kita bisa melihat, oh seperti ini orang berargumentasi, ada dasarnya dan ada alasannya dan tujuannya apa gitu. Itu pembekalan secara tidak langsung yang saya maksudkan. Dan selain dari rapat-rapat itu sendiri, banyak sekali kemampuan berpikir kita itu dibentuk dari benturan-benturan seperti kata Tan Malaka, terbentur gitu. Jadi yang saya maksudkan benturan-benturan ini seperti konflik misalkan contohnya. Karena organisasi tanpa konflik itu adalah organisasi yang biasa-biasa saja gitu. Seperti saya pernah dengar kutipan gitu, seorang pelaut yang handal enggak lahir dari laut yang tenang gitu. Iya, betul. Dia pasti lahir dari laut lepas gitu, makanya dia handal. Begitupun juga organisasi. Organisasi yang baik adalah organisasi yang banyak konflik. Karena dengan konflik itu pengurusnya dibenturkan sehingga terbentuk seperti itu. Ada konflik seperti ini, konflik seperti itu. Itu tergantung bagaimana kita menghadapi konflik itu, dan cara untuk menghadapi konflik itu pun sudah kita bekali di pengkaderan begitu. Ada kita bagian materi diskusinya itu manajemen konflik, itu adalah bagaimana kita mengelola konflik, bagaimana kita menyikapi konflik, dan bagaimana kita menangani konflik dan lain sebagainya. Itu dibahas di sana. Jadi kita belajar, kita bekali kawan-kawan yang lain secara langsung dalam program-program dari pengkaderan. Nah, itu termasuk salah satu contoh program yang dirancang oleh Departemen Kaderisasi berdasarkan kondisi lapangan. Karena tidak menutup kemungkinan itu adalah hal yang semua kita butuhkan dalam organisasi, yaitu bekal-bekal tentang organisasi itu apa gitu. Kemudian apa yang akan kita lakukan dalam berorganisasi ketika ada hal seperti ini, kita harus seperti apa begitu kan, bagaimana menanganinya. Itu bagi saya itu harus dibekali dari awal gitu. Pembekalan secara langsung gitu. Itu di organisasi menurut saya, setahu saya sih pasti dibekali dengan kemampuan-kemampuan seperti itu. Pasti dibekali ya. Karena saya lihat juga orang-orang yang berorganisasi ini, menurut pandangan saya, orang-orang yang berorganisasi ini berpikirannya sangat-sangat kritis. Terus ketika ada rapat atau apa, itu argumentasi mereka itu sangat-sangat kuat, dan otomatis itu tidak lahir begitu saja kan, pasti melalui proses yang ada di dalam organisasi. Betul. Ya kan? Iya. Aduh, cukup banyak pembahasan kita pada sore hari ini ya. Udah sore siang ini ya? Sore kayaknya ya. Ya, udah sore sini, dan saya rasa juga tadi pembahasan kita tuh lumayan berat gitu. Ya. Jadi kita sedikit-sedikit aja dulu gitu. Mungkin kita bisa lanjutkan di beberapa kesempatan ke depan gitu. Betul. Karena ini kita akan juga menjalankan kewajiban sebagai manusia gitu untuk saling menyebarkan kebermanfaatan gitu. Apa yang kita ketahui itu nggak harus kita pendam sendiri gitu. Saling berbagi ilmu begitu. Betul, Dan dalam materi yang seperti ini saya rasa mungkin untuk lebih jauhnya lagi, ini sekedar bukan inti yang dari kami, ini bukan inti dari apa itu berpikir dalam argumentasi. Ini hanya pengantar gitu. Jadi nanti selebihnya teman-teman bisa langsung saja belajar dari buku ataupun belajar dari kawan-kawan ataupun senior-senior yang lebih bisa daripada kami gitu. Kami hanya sebagai pengantar gitu untuk memberitahu bahwasanya berlogika itu nggak sesederhana itu begitu. Sebagai pengantar saja. Jadi selebihnya nanti kawan-kawan mungkin bisa belajar belajar dari buku gitu, dan belajar dari kawan-kawan yang lebih bisa dari kami begitu. Seperti itu sih. Ya, kayak ini sebagai pemantik untuk teman-teman pendengar ini supaya ingin tahu lebih dalam lagi bagaimana berpikir kritis dalam berargumentasi, entah itu berkaitan dengan organisasi atau di kehidupan lainnya gitu. Jadi ini hanya sebagai pemantik dari kami gitu. Jadi kalau ada salah kata atau salah lainnya gitu. Jadi ya mohon maaf aja gitu, karena ini hanya sebagai pemantik untuk teman-teman semua dapat berpikir lagi atau dapat rasa tertarik lagi untuk belajar, untuk mengetahui berpikir dalam berargumentasi itu seperti apa. Dan kalau ada mispersepsi maupun miskonsepsi dari kami, harap ditegur gitu, karena kami juga masih belajar. Betul. Di sini nggak ada yang sebagai guru maupun sebagai murid gitu. Betul. Kan. Karena sama-sama belajar. Sama-sama belajar gitu. Jadi yang namanya belajar, kalau kita selaraskan dengan narasi Ki Hajar Dewantara, jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan setiap orang sebagai guru. Jadi guru itu kan nggak harus orang yang punya lisensi keguruan gitu. Betul. Kan, nggak harus orang yang berprofesi sebagai guru, tapi orang yang mengajarkan kita hal baru
baru juga kita mesti anggap mereka sebagai guru. Jadi kalau ada mispersepsi ataupun miskonsepsi dari kami harap ditegur. Mungkin karena kami juga masih belajar sekali lagi. Betul, ya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin itu saja ya dari podcast atau diskusi singkat dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bastrindo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.